Assalamualaikum Hams Studio. Satu tindakan kecil penuh kebaikan bisa mengubah hidup seseorang untuk selamanya. Bayangkan, seorang gadis muda yang bercita-cita tinggi, dipaksa menikah dengan seorang pengemis tua di pasar, demi membayar utang ayahnya. Tanpa cinta, tanpa restu, dan tanpa pilihan, ia berjalan menuju akad seperti berjalan ke pemakaman hidupnya sendiri. Namun siapa sangka di balik jubah compang-camping sang pengemis, tersembunyi identitas yang bisa mengguncang dunia. Apa yang sebenarnya disembunyikan lelaki itu? Dan, mengapa sang ayah rela mengorbankan darah dagingnya sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mentari baru saja menyelinap di balik pepohonan ketika Putri keluar dari kamar sempitnya. Gadis berusia 20 tahun itu memeluk buku kuliahnya erat-erat, seolah memeluk impian yang telah ia bangun sejak kecil. Ia adalah satu-satunya anak perempuan Pak Hussein, petani sederhana di pinggir desa Sumberjati. Wajahnya cantik bersih, tubuhnya ramping, dan tutur katanya halus. Banyak pemuda kampung diam-diam menaruh hati padanya. Namun pagi itu, Putri merasakan ada yang janggal. Ibunya memasak tanpa bersenandung seperti biasa. Ayahnya duduk di kursi rotan tua sambil menatap kosong ke arah pintu. Putri menyapa pelan, tapi tak dijawab. Ia mendekat. Ayahnya berkata tanpa menoleh. Suaranya berat dan dingin. "Put, kamu berhenti kuliah." Putri mengernyit. "Kenapa, Yah? Aku tinggal 2 bulan lagi skripsi." Pak Hussein berdiri, membelakangi Putri. "Kamu akan dinikahkan minggu depan." Buku di tangan Putri jatuh. Suara hatinya pecah seperti kaca terhempas lantai. "Menikah? Dengan siapa?" "Ayah sudah janjikan kamu pada seseorang. Itu utang yang harus dibayar." Putri gemetar. Ia menarik napas cepat-cepat. "Siapa orangnya, Yah?" Pak Hussein menjawab tanpa ragu. "Raji, pengemis di pasar itu." Putri terdiam. Dunia berputar cepat di kepalanya. Raji, pengemis tua yang setiap hari duduk di dekat kios sayur, rambut kusut, baju robek, dan tangan kotor. Ia tak percaya. Ini pasti mimpi buruk. Tapi wajah ayahnya terlalu tegas untuk sekadar bercanda. Putri berlari ke kamarnya. Ia menangis, menggigit bibir sendiri agar tak menjerit. Ibunya mengetuk pintu, membawa segelas air. Tapi Putri menguncinya rapat. "Kenapa, Bu? Kenapa harus aku? Kenapa dengan pengemis?" Tak ada jawaban. Hanya tangisan lirih di balik pintu. Tangisan seorang ibu yang hatinya remuk, tapi tak mampu melawan keputusan suaminya. 3 hari berlalu. Tak ada perubahan. Semua upaya Putri membujuk gagal. Pak Hussein bersikukuh, bahkan mengancam akan mengusir Putri jika menolak. "Kamu pikir hidup ini tentang cinta? Tentang kebahagiaanmu saja?" Ayah menanggung utang besar pada Raji. Hanya ini cara menebusnya. Hari pernikahan pun ditetapkan. Tanpa pesta, tanpa gaun putih, tanpa senyum. Hanya undangan seadanya, tamu yang berbisik-bisik, dan seorang pengantin perempuan dengan mata sembab dan gaun sederhana berwarna coklat pucat. Dan di sisi Putri, berdiri lelaki tua dengan tongkat bambu, berjenggot lebat, dan aroma tubuh yang menusuk hidung. "Raji." Putri menunduk sepanjang ijab kabul. Hatinya kosong. Ia tidak menangis. Bahkan tidak tahu harus merasa apa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Langit mendung menaungi pelataran kecil tempat ijab kabul dilangsungkan. Tak ada pelaminan, tak ada musik. Hanya satu tikar tua yang digelar di halaman depan rumah. Beberapa tetangga datang karena penasaran, bukan karena ingin memberi restu. Mereka berbisik pelan, sesekali menatap Putri dari ujung mata. Wajah gadis itu pucat pasi. Matanya merah, dan senyum dipaksakan. Di hadapannya duduk Raji, lelaki tua yang kini menjadi suaminya. Dengan sarung kusam dan baju putih yang terlalu besar di tubuh kurusnya, Raji terlihat canggung.
Namun, tatapannya tetap tenang. Ada sorot mata yang tak biasa. Bukan ketakutan. Bukan juga kebahagiaan. Tapi seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Pak Hussein membacakan ijab kabul dengan suara serak. Tangan Raji gemetar saat menjabat tangan ayah putri. Namun suaranya mantap saat mengucap ijab. Di sekeliling, suasana menjadi hening. Bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Kalimat sakral itu terdengar lirih, namun menggetarkan. Putri tak menangis saat cincin murah itu disematkan ke jarinya. Ia hanya memejam, menahan air mata yang nyaris tumpah. Hatinya kosong, seperti boneka kayu yang sedang dimainkan oleh tangan takdir. Setelah akad, Raji membawa putri ke gubuknya. Letaknya di pinggir kebun kosong, jauh dari rumah orang tuanya. Gubuk itu hanya memiliki satu kamar, satu dapur kecil, dan dinding dari bilik bambu yang sudah lapuk dimakan waktu. Di dalamnya hanya ada satu kasur tipis, satu meja reot, dan satu lampu minyak. Putri berdiri mematung di ambang pintu. Hujan mulai turun, dan angin malam menerobos lewat sela-sela dinding. Raji menaruh karung berisi pakaian lusuh ke sudut ruangan, lalu duduk bersila tanpa banyak bicara. Putri menggenggam tas kecilnya. Tak tahu harus meletakkannya di mana. Tak tahu harus berkata apa. Suaminya adalah seorang pengemis. Dan malam itu adalah malam pertamanya. Namun tak seperti yang ia bayangkan. Raji tak mendekatinya. Ia hanya duduk di sudut ruangan, menatap hujan di luar jendela. Dalam keheningan, Raji berkata lirih, "Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu, sampai kamu sendiri yang mengizinkan." Putri menoleh, terkejut. Ia tak menyangka. Raji tak memaksanya. Tak seperti bayangan mengerikan yang menghantuinya selama ini. Ia memejamkan mata, perlahan merebahkan tubuh di atas kasur tipis. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena hatinya bingung. Di tengah derah hujan dan kesunyian, muncul rasa yang tak ia pahami. Apakah ini awal dari neraka? Atau pertanda sesuatu yang jauh lebih besar? Pagi menyusup lewat celah-celah dinding bambu, membawa udara dingin dan aroma tanah basah. Putri membuka mata perlahan. Kasur tipis itu membuat tubuhnya pegal, tapi rasa sakit di hati jauh lebih menyiksa. Ia melirik ke sudut ruangan. Raji masih duduk bersila di atas tikar. Matanya terpejam. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu dari lembaran kecil yang lusuh. Putri duduk pelan. Kerudung yang ia pakai semalam masih menutupi rambutnya. Ia melirik sekeliling. Dapur kecil dengan tungku arang, ember berisi air sumur, dan sepotong roti kering di atas piring plastik. Raji membuka mata. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Aku sudah siapkan sarapan. Maaf kalau tidak enak." Putri tak menjawab. Ia berdiri, mendekati meja. Tangannya gemetar saat menggenggam piring. Rasa lapar menjerit di perutnya. Tapi rasa malu dan marah membuatnya enggan mengunyah. Ia duduk di sudut dapur, memakan roti itu perlahan, menahan tangis yang kembali mengendap di kerongkongan. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Setiap pagi Raji pergi dari gubuk. Entah kemana. Setiap sore ia pulang membawa setumpuk sayur sisa pasar. Kadang nasi bungkus yang sudah dingin. Ia tak pernah bertanya apapun. Tak pernah memaksa Putri melakukan apapun. Bahkan tidur pun masih di sudut berbeda. Putri bingung. Ia tak tahu harus membenci atau menghormatinya. Raji terlalu misterius. Terlalu tenang untuk ukuran seorang pengemis. Ia tak pernah meminta uang, tak pernah mengeluh, dan selalu mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Suatu malam, saat Raji tertidur di tikar, Putri memberanikan diri membuka tas karung milik suaminya. Di dalamnya ia menemukan benda-benda aneh. Buku-buku tebal berbahasa asing, selembar peta dunia yang penuh coretan, dan sebuah foto lama yang membuat jantung Putri berhenti sesaat. Itu foto Raji. Tapi bukan Raji yang sekarang. Wajahnya bersih, berkacamata, mengenakan jas hitam dan dasi. Ia berdiri di depan sebuah gedung besar bertuliskan nama perusahaan asing. Di sebelahnya ada seorang wanita bule dan seorang pria yang mirip mendiang pejabat terkenal.
Putri menelan ludah. Tangannya gemetar. Siapa sebenarnya Raji? Kenapa seorang pengemis menyimpan benda seperti ini? Apa hubungannya dengan ayahnya? Tiba-tiba, suara Raji terdengar dari sudut ruangan. Itu bukan untuk dibuka sembarangan. Putri terkejut. Wajahnya pucat. Ia menoleh. Raji belum bergerak. Masih duduk bersila dengan mata terpejam. Tapi dari nada suaranya, Putri tahu, suaminya sadar sejak awal. Malam itu, Putri tak bisa tidur. Ia mulai mencurigai bahwa pernikahan ini bukan sekadar penebusan utang, tapi bagian dari cerita yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Esok paginya, Putri memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Ia berjalan kaki melewati kebun, sawah, dan deretan rumah warga yang menatapnya dengan pandangan iba. Sejak menikah, ia belum pernah kembali ke rumah. Tapi hari ini, ada pertanyaan yang terlalu besar untuk terus dipendam. Pak Hussein sedang memperbaiki pagar ketika Putri datang. Ia hanya menatap sekilas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Seolah tak terjadi apa-apa. Ibu Putri memeluknya tanpa banyak kata. Matanya sembab, dan tangannya dingin. "Ayah," ucap Putri lirih. "Aku mau bicara." Pak Hussein meletakkan palunya, menoleh perlahan. "Kalau kamu mau cerai, lupakan. Kamu sudah jadi istri Raji." Putri menatap mata ayahnya dengan tatapan tajam. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ayah menjodohkanku dengan orang seperti itu? Aku lihat foto dia waktu muda. Dia bukan orang biasa. Yah, dia bukan pengemis. Wajah Pak Hussein berubah. Rahangnya mengeras. Matanya menunduk, seolah menghindari sesuatu. "Itu bukan urusanmu, Put. Yang penting, kamu sudah lunasi utang keluarga ini dengan menikahinya. Tapi aku berhak tahu. Ini hidupku. Ayah." Putri mulai menangis. "Aku tahu ayah menyembunyikan sesuatu." Pak Hussein masuk ke dalam rumah. Putri mengikutinya. Masih menangis. Di dalam, ia melihat ayahnya mengambil kotak kayu dari atas lemari. Kotak itu dibuka perlahan, dan di dalamnya terdapat selembar surat tua yang kertasnya mulai menguning. Ayah pernah hampir bangkrut dulu. Tahun 2005. Ada orang datang, menolong ayah, memberi uang tanpa bunga, tanpa jaminan. Asalkan, saat waktunya tiba, ayah harus memberikan sesuatu yang sangat berharga. Putri tertegun. "Dan yang ayah berikan, aku." Pak Hussein mengangguk pelan. Dia kembali setelah 20 tahun. Dengan pakaian compang-camping. Ayah tak mengenalinya lagi. Tapi dia ingat semuanya. Dan dia menagih janjinya. Putri terdiam. Air matanya mengalir. Ia tak tahu apa yang lebih menyakitkan. Dijadikan alat tukar atau diserahkan pada lelaki asing yang penuh rahasia. "Namanya bukan Raji," bisik ayahnya. "Itu nama samaran. Dulu dia punya segalanya. Tapi dia hancur karena dijebak orang dekatnya sendiri. Lalu menghilang. Dan sekarang, entah apa yang dia rencanakan." Putri kembali ke gubuk sore itu dengan hati bergetar. Ia berjalan pelan di tengah langit jingga yang mulai gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan tubuhnya. Di depan pintu gubuk, Raji sudah duduk menunggunya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Putri dengan mata yang tenang, seperti sedang membaca isi hatinya. Putri berdiri di hadapannya. Ingin bertanya, ingin marah, ingin memaki. Tapi bibirnya keluh. Yang keluar hanya satu kalimat lirih. "Siapa kamu sebenarnya?" Raji tersenyum kecil. Senyum yang tak menghibur, tapi justru menambah ribuan tanya dalam benak Putri. Sejak malam itu, suasana di gubuk berubah. Bukan karena ada pertengkaran, tapi karena jarak yang sebelumnya tak terlihat kini makin terasa nyata. Putri mulai memperhatikan gerak-gerik Raji. Lelaki itu bangun sebelum subuh, berwudu di sumur tua di belakang rumah, lalu duduk membaca lembaran lusuh seperti ayat suci. Hanya lampu minyak yang menemani, tapi wajahnya tenang, seolah hidupnya tak kekurangan apapun. Siang hari, Raji selalu pergi. Ia membawa kantong plastik dan karung kecil,
menyusuri pasar, duduk di sudut jalan. Tapi Putri memperhatikan satu hal yang mengganggu hatinya. Raji tak pernah benar-benar meminta. Ia hanya duduk, menunduk, sesekali memberi senyum pada orang yang lewat, lalu pulang dengan membawa sisa makanan, bukan uang. Putri semakin bingung. Jika Raji benar-benar pengemis, kenapa ia tak pernah menengadahkan tangan? Kenapa ia lebih sering memberi roti sisa ke anak-anak kecil yang lewat? Bahkan saat dirinya sendiri belum makan? Satu sore, Putri memutuskan mengikutinya diam-diam. Ia menyamar dengan kerudung lebar dan berjalan beberapa meter di belakang Raji. Lelaki itu masuk ke gang sempit di belakang pasar. Duduk di tikar robek dekat toko yang sudah tutup. Anak-anak kecil berdatangan. Raji membagi-bagikan biskuit dan nasi bungkus. "Ini, buat kamu. Jangan berebut ya." Suaranya lembut. Putri berdiri kaku di ujung gang. Matanya berkaca-kaca. Raji memberi, bukan meminta, bukan mengemis. Ia menyuapi anak kecil yang kotor, mengusap kepala mereka, dan tersenyum seolah dunia ini bukan tempat penderitaan. Saat malam menjelang, Raji kembali berjalan. Kali ini ia masuk ke masjid tua. Duduk di pojokan, menunduk, dan berdoa lama sekali. Putri hanya bisa memandangi dari jauh. Hatinya kalut. Ia pulang lebih dulu ke gubuk. Menunggu. Saat Raji datang, ia sudah menyiapkan air hangat di baskom dan teh hangat di gelas plastik. Raji hanya mengangguk kecil, berterima kasih dengan bisikan lirih. Malam itu, Putri bertanya pelan, "Kenapa kamu jadi pengemis?" Raji tak langsung menjawab. Ia menatap lampu minyak yang bergetar di terpa angin. "Aku tidak mengemis. Aku hanya menepi dari dunia." Putri menatapnya dalam diam. "Kenapa? Kau sembunyikan siapa dirimu sebenarnya?" Raji menghela napas panjang. "Karena dunia yang dulu membuatku buta. Harta, jabatan, pujian, semua itu menjebakku. Aku kehilangan segalanya. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih penting." Putri menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut. Takut jawaban yang keluar akan mengguncang segalanya. Di luar, angin bertiup lembut. Di dalam gubuk reot itu, dua hati duduk dalam diam. Satu menyimpan rahasia besar, dan satu lagi sedang dihantui rasa penasaran yang tak kunjung reda. Dan untuk pertama kalinya, Putri mulai meragukan kebenciannya. Pagi itu, hujan mengguyur desa Sumberjati dengan deras. Angin menyelinap masuk dari sela-sela dinding gubuk, menggoyangkan lampu minyak yang tergantung di langit-langit. Putri sedang membersihkan sudut ruangan saat kakinya menyenggol karung tua milik Raji. Karung itu jatuh, isinya berserakan, beberapa pakaian lusuh, buku-buku berdebu, dan satu kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Putri menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetarnya membuka kotak itu pelan. Di dalamnya, tersimpan selembar surat tua dengan tulisan tangan rapi dan lambang perusahaan internasional di pojoknya. Di bawahnya tertulis, "Surat wasiat Raditya Hashim." Putri membacanya dengan napas tercekat. "Aku, Raditya Hashim, dalam keadaan sadar, mewariskan seluruh aset perusahaan dan properti kepada." Kalimat itu membuat Putri limbung. Raditya Hashim? Nama itu bukan nama asing. Ia pernah muncul di berita tahun-tahun lalu. Salah satu pengusaha muda Indonesia yang sukses di luar negeri. Menghilang secara misterius setelah perusahaannya hancur dalam kasus penggelapan besar-besaran. Tak pernah ditemukan. Diisukan sudah mati atau kabur ke luar negeri. Dan kini, surat itu ada di gubuk reot, bersama suaminya. Putri meremas surat itu. Tangannya dingin. Ia mulai mencocokkan nama, foto lama yang pernah ia lihat, cara bicara Raji, dan cara pandangnya yang penuh perhitungan. Semua potongan itu seperti puzzle yang mulai membentuk satu wajah. Raji adalah Raditya. Ia duduk di lantai tanah, menggigil. Hatinya campur aduk antara takut, marah, dan kagum. Raji bukan pengemis. Ia menyamar. Tapi kenapa? Apa tujuannya menikahinya? Apa hubungannya dengan ayahnya? Saat Raji pulang malam itu,
Putri sudah menunggunya di dalam. Surat itu ia letakkan di meja, tak berusaha menyembunyikannya. Aku tahu semuanya, ucap Putri pelan, namun tegas. Raji menatap surat itu. Lama ia berdiri di depan meja, lalu duduk perlahan. Matanya tidak marah, justru terlihat lega. Aku tak ingin kau tahu terlalu cepat, ujarnya. Tapi mungkin memang waktunya. Kenapa kau menyamar jadi pengemis? Tanya Putri. Apa ini semua permainan? Balas dendam. Raji menatapnya dalam. Matanya basah. Aku kehilangan semuanya karena orang-orang yang kucintai. Mereka menikamku dari belakang. Aku pergi, bukan karena kalah, tapi karena ingin melihat siapa yang masih bisa melihat aku, tanpa melihat hartaku. Putri tercekat. Hatinya seperti diremas. Raji melanjutkan. Aku temui ayahmu karena dia pernah menolongku. Saat tak ada satupun orang percaya padaku. Aku hanya minta satu hal. Istri. Yang tak mengejarku karena uang. Putri menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Suara hatinya remuk. Ia merasa bersalah, merasa tertipu, tapi juga merasa dipilih. Di malam yang gelap itu, Raji meletakkan sebuah kunci di tangan Putri. Jika kau ingin pergi, pintu itu takkan kuhalangi. Tapi Putri hanya menggenggam kunci itu erat-erat, memejamkan mata. Di dalam dadanya, perlahan, perasaan itu tumbuh. Tak seperti benci, tak seperti cinta. Lebih dari itu, keesokan paginya, Putri bangun dengan kepala penuh bayangan semalam. Surat wasiat itu masih ada di atas meja. Ia menatap suaminya yang tertidur di sudut gubuk dengan selimut tipis. Wajahnya tenang, seolah semua beban dunia sudah tertumpah dan dibiarkan pergi. Tapi di mata Putri, justru di sanalah semua beban bermula. Ia menyiapkan air hangat, membuat teh, dan duduk diam menunggu Raji terbangun. Saat lelaki itu membuka mata, Putri langsung bertanya. Aku ingin tahu semuanya. Dari awal, tanpa sisa. Raji mengangguk. Ia duduk di hadapan Putri. Tatapannya lurus, suaranya tenang, namun dalam seperti sumur tua yang menyimpan rahasia. Namaku Raditya Hashim. Aku dulu pebisnis muda. Di usia 27 tahun, aku sudah punya perusahaan sendiri di luar negeri. Hidupku dipenuhi kemewahan, pesta, pujian. Tapi aku lupa satu hal, siapa yang benar-benar peduli padaku. Putri diam, menyimak tanpa menyela. Orang terdekatku mengkhianatiku. Rekan bisnis, keluarga, bahkan tunanganku sendiri. Mereka menjualku. Mereka tuduh aku mencuri uang perusahaan. Dalam semalam, semua rekeningku dibekukan, namaku di media hancur, dan aku jadi buronan. Ia menarik napas panjang. Aku bisa kabur, tapi aku tidak ingin. Aku memilih diam. Aku hidup berpindah-pindah, bersembunyi di balik identitas baru. Hingga suatu malam, aku kelaparan, tak punya tempat tinggal, dan ayahmu memberiku sebungkus nasi tanpa tanya siapa aku. Putri menunduk. Matanya berkaca-kaca. Itu momen yang tidak pernah kulupakan. Dia tak kenal aku, tapi dia menolongku. Aku bersumpah, jika aku punya kesempatan bangkit, aku akan membalas kebaikannya. Dan balasannya adalah menjadikan aku istrimu. Suara Putri nyaris berbisik. Aku ingin menemukan satu orang yang mencintaiku tanpa melihat siapa aku. Aku tidak ingin kembali sebagai Raditya, lalu dihampiri oleh orang-orang yang dulu menginjakku. Aku ingin hidup sebagai Raji, dan jika ada yang mencintaiku sebagai Raji, maka dia pantas berjalan bersamaku sebagai Raditya. Putri meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya perlahan runtuh oleh ketulusan yang tak ia duga. Ia mengingat malam-malam saat Raji tidak menyentuhnya, saat ia membagikan makanan ke anak-anak, saat ia tak pernah memaksa, dan bahkan memberikan kunci kebebasan. Bibir Putri bergetar. Kamu masih punya semuanya. Harta, warisan. Tapi kamu tinggal di gubuk ini. Kenapa? Raji menatap langit-langit bambu yang reot. Aku ingin membangun kembali hidupku. Dari pondasi yang benar.
Dan pondasi itu adalah keikhlasan, bukan topeng. Dalam diam, Putri merasa dunianya bergeser. Segala kebencian yang ia bawa sejak malam pertama perlahan luruh, digantikan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata. Sesuatu yang mungkin disebut cinta. Beberapa hari setelah pengakuan Raji, Putri mulai memandang suaminya dengan cara yang berbeda. Ia tak lagi melihat seorang pengemis dengan pakaian lusuh dan aroma peluh. Kini yang ia lihat adalah seorang pria penuh luka yang memilih berjalan dengan sabar di tengah keruntuhan, tanpa menyalahkan siapapun. Suatu pagi, Putri kembali ke rumah ayahnya. Kali ini bukan untuk marah, bukan untuk protes, tapi untuk memahami lebih dalam. Ia duduk di beranda, menunggu ayahnya pulang dari sawah. Begitu Pak Hussein datang, Putri langsung menatap matanya dengan lembut. "Ayah, aku tahu siapa Raji sebenarnya." Pak Hussein terdiam, meletakkan capingnya. Wajahnya tegang, namun matanya tak menunjukkan keterkejutan. "Ayah tahu dia Raditya." Pak Hussein mengangguk. Pelan. "Aku tahu dari awal." Putri menghela napas. "Kenapa tidak bilang dari dulu?" "Ayah pernah berhutang padanya, Put. Saat sawah kita tenggelam dan adikmu waktu itu sakit keras. Ban menolak bantu. Tetangga pura-pura tuli. Tapi dia, orang yang tak ku kenal, justru datang tanpa pamrih. Dia bukan cuma memberi uang, tapi juga kehormatan." Putri menatap ayahnya tak berkedip. Dia datang sebagai orang kaya, tapi tak pernah memperlihatkan kekayaannya. Lalu dia menghilang. Dan 20 tahun kemudian, dia kembali dengan wajah berbeda, dan meminta sesuatu yang menurutku wajar. Putri mengerutkan dahi. "Meminta aku?" Pak Hussein tersenyum tipis. "Lelah. Dia tak meminta kamu secara langsung. Dia hanya minta aku mencarikannya perempuan yang tidak mengejar harta, yang bisa melihat laki-laki dari dalam, bukan dari rupiah." Lalu aku berpikir, siapa lagi kalau bukan kamu? Putri tercekat. Hatinya gemetar. Ia menunduk, menggigit bibir. Air matanya mulai mengalir. Tapi ia tahan. "Jadi aku bagian dari ujian itu." Pak Hussein menepuk pundaknya. "Bukan, Put. Kamu adalah jawaban dari doanya. Mungkin juga doaku." Sepulang dari rumah, Putri berjalan melewati ladang. Langit biru cerah. Angin meniup lembut dedaunan. Dalam diam, ia mengingat semua. Air mata di hari akad, malam pertama yang sunyi, wajah Raji saat berkata takkan menyentuhnya tanpa izin, dan surat wasiat yang mengubah segalanya. Di depan gubuk, Raji sedang menimba air sumur. Melihat Putri datang, ia berhenti, tersenyum kecil. "Ayahmu bilang apa?" tanya Raji lembut. Putri mendekat, menatapnya lama. Kata ayah, "Kamu bukan orang yang menagih utang. Kamu adalah orang yang sedang mencari pulang." Raji menunduk. Suaranya bergetar. "Aku tak layak mendapat jawaban seindah itu." Putri menyentuh tangannya. "Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Tapi mungkin, kamu memang ditakdirkan mendapatkannya." Mata Raji membasah. Dan pada momen itulah, semua jarak di antara mereka akhirnya runtuh. 2 minggu setelah semua rahasia terkuak, Raji mengajak Putri pergi ke kota. Bukan dengan mobil mewah, bukan pula dengan sopir pribadi. Mereka menumpang bus tua yang sesak, duduk berdampingan sambil membawa tas kecil dan senyum yang tak henti menari di wajah Putri. Meski hatinya campur aduk, Putri tahu, perjalanannya kali ini bukan melarikan diri, tapi menuju kehidupan baru. Bus berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berwarna hitam emas. Di baliknya, berdiri sebuah rumah megah 3 lantai dengan pilar-pilar putih dan taman hijau membentang seperti permadani. Satpam membungkuk saat melihat Raji. Mereka tampak mengenalnya. Putri tertegun. Tangannya gemetar saat digandeng Raji melewati halaman. "Tempat apa ini?" bisiknya nyaris tak terdengar. Raji hanya tersenyum. "Ini rumahku yang dulu." Di dalam rumah, segalanya terasa seperti dunia lain. Lantai marmer mengilap, lukisan mahal di dinding,
dan aroma bunga segar menyambut di setiap sudut. Seorang pria tua berseragam menyapa dengan penuh hormat. "Selamat datang kembali, Tuan Raditya." Putri tercekat mendengar panggilan itu diucapkan dengan begitu fasih. Mereka duduk di ruang tamu yang luas. Raji membuka laci kecil dan menyerahkan sebuah map kepada Putri. Di dalamnya, berderet salinan dokumen, sertifikat properti, deposito, dan saham. Semua atas nama Raditya Hashim. "Semua ini masih milikku," ucap Raji tenang. "Aku tidak pernah kehilangannya. Aku hanya memilih meninggalkannya sejenak." Putri menatap suaminya dengan mata basah. "Jadi semua ini milikmu?" Raji mengangguk. "Dan kini, milikmu juga." Putri tak mampu berkata-kata. Bukan karena kekayaan itu, tapi karena jalan panjang yang mereka lalui untuk tiba di titik ini. Ia mengingat gubuk reyot, roti kering, anak-anak kecil di pasar, dan malam-malam penuh hening. "Kenapa kamu baru menunjukkan semua ini sekarang?" tanya Putri perlahan. Raji tersenyum. "Karena kalau aku mulai dengan ini, mungkin kamu takkan pernah mencintaiku sebagai Raji." Putri menunduk. Matanya banjir air mata. Ia merasa seperti dipeluk oleh takdir yang rumit tapi penuh keindahan. Semua luka, semua air mata, ternyata membawa mereka ke tempat ini. Bukan hanya rumah megah, tapi rumah yang benar-benar bisa disebut pulang. Malam itu, Raji membawa Putri ke kamar yang pernah jadi tempat ia terpuruk. Kini kamar itu dipenuhi cahaya, dan di sana, ia berlutut di hadapan Putri. "Aku tidak meminta kau mencintaiku karena apa yang aku punya. Tapi kalau kau bersedia, izinkan aku mencintaimu dengan semua yang aku punya." Putri menatap wajah lelaki itu. Lelaki yang dulu ia benci. Lelaki yang kini ia cintai. Tanpa kata, ia menggenggam tangan Raji, dan di sanalah mereka tahu bahwa cinta sejati bukan tentang awal yang sempurna, tapi tentang keberanian melewati badai tanpa saling melepaskan. Hari-hari berlalu seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Putri dan Raji tak lagi tinggal di gubuk reyot, tapi rumah megah itu tidak pernah mengubah hati mereka. Meski kini hidup mereka dikelilingi kenyamanan dan kemewahan, keduanya tetap hidup dengan kesederhanaan yang pernah mereka pelajari dalam kesulitan. Pagi hari, Putri bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sendiri. Ia menolak punya koki pribadi. Katanya, memasak untuk orang yang dicintai adalah doa dalam bentuk lain. Raji pun tak berubah. Ia tak lagi memakai pakaian compang-camping, tapi tetap memilih berjalan kaki ke masjid, menyapa satpam, tukang kebun, dan siapapun yang ia temui di jalan dengan senyum penuh ketenangan. Namun ada satu hal yang mereka lakukan bersama, membangun kembali. Bukan sekadar membangun bisnis, tapi membangun harapan. Raji mendirikan yayasan untuk anak-anak yatim dan kaum miskin. Ia membuka lapangan kerja, membangun rumah belajar, dan menyumbangkan hasil usahanya secara diam-diam. Ia tak mau dipuji, hanya ingin memberi makna. Putri menjadi tulang punggung yayasan itu. Ia mengajar, mendengarkan, dan memeluk anak-anak yang dulu ia lihat mengemis di pasar. Ia mengenali wajah-wajah itu. Mereka adalah cerminan dirinya dulu, bingung, patah, dan merasa ditinggalkan. Suatu hari, saat duduk di taman belakang rumah, Putri menatap langit senja. Raji duduk di sebelahnya, membaca buku tua yang dulu ia sembunyikan di karung. Kini buku itu tak lagi kumal, dan halaman-halamannya dipenuhi coretan rencana-rencana masa depan. "Kamu tahu," ucap Putri pelan, "kalau waktu itu aku kabur dari pernikahan, mungkin aku takkan pernah tahu siapa kamu sebenarnya." Raji menutup bukunya, menatap wajah istrinya yang semakin teduh dalam balutan cinta yang tumbuh dari luka. "Aku pun takkan pernah tahu bahwa perempuan yang menerima aku saat paling hina, ternyata lebih mulia dari siapapun yang pernah ku kenal." Mereka terdiam. Tak butuh banyak kata. Karena di dalam diam itulah, mereka tahu bahwa cinta sejati memang tak datang dari pilihan sempurna, tapi dari ujian yang dilewati bersama. Angin senja berhembus lembut. Di bawah langit jingga, dua insan yang pernah terpisah oleh prasangka kini duduk berdampingan, menggenggam takdir dengan tenang. Dan cinta pun menetap,
bukan karena kemewahan, tapi karena mereka tak saling pergi saat dunia memaksa menyerah. Hikmah dari kisah ini, kadang Allah menyembunyikan takdir terbaik di balik ujian yang paling menyakitkan. Jangan menilai seseorang dari luarnya, karena bisa jadi Allah sedang menguji hatimu, bukan menguji hidupmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan bisa jadi ladang amal jariah kita semua. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.